Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Daftar Jun ingin mempresentasikan inovasi kami dengan anggota Gilang Wasisi Caksono, Arina Rahmania Nabila, dan Jundiak Nurwawan. Baik, jadi dari tim Daftar Jun sendiri itu mengangkat tema Sunny, Your Smart Chat Assistant for Easy Help. Jadi Sunny adalah akronim dari Sahabat JKN Indonesia, di mana Sunny adalah agentic AI pendamping digital mobile JKN. Nah, agentic AI ini dapat memahami maksud pengguna, memberikan panduan kesehatan dan layanan BPJS secara natural, serta itu menavigasi mobile JKN secara otomatis, dan menampilkan halaman atau page yang tepat dan menyiapkan template formulir agar antrean registrasi dan perubahan data itu bisa dilakukan tanpa perlu memahami menu yang rumit. Nah, Sani sendiri itu berangkat dari akar permasalahan di mana literasi digital Indonesia itu sangat rendah. Dan di sini adalah overview dari Sani sendiri dan Sani didesain dengan tujuan utama, yaitu adalah yang pertama itu mudah, di mana Sani itu dapat mudah digunakan. Yang kedua adalah Sani itu inklusif, di mana Sani itu dapat digunakan dari segala user, baik dari eh, anak kecil, remaja, dan juga orang tua, serta lansia yang menjadi fokus prioritas dari Sani. Yang ketiga adalah cepat. Jadi Sani diharapkan dapat mempercepat dari proses antrian, proses perubahan data, dan proses penggunaan dari mobile JKN. Yang keempat adalah Sani itu dapat digunakan 24 jam. Berbeda dengan customer service atau customer care yang bekerja berdasarkan jam kerja di jam pagi sampai maghrib, Sani dapat bekerja secara 24 jam dan dapat mempermudah dari pelayanan dari JKN Mobile. Yang kelima adalah efisiensi. Jadi Sani dapat mengefisiensi biaya dari customer care, customer service, ataupun dari antrian fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, Kualitas Digital Indonesia hanya 3,65 dari 5 menurut Kominfo 2023. Dan selanjutnya 26% lansia kesulitan dalam menggunakan aplikasi publik digital menurut BPS Susenas tahun 2023. Dan yang terakhir, 70% peserta JKN masih datang langsung ke Vaskes hanya untuk urusan administratif sederhana. Sehingga dampak yang akan dihasilkan oleh Sani ini yaitu pengurangan antrian manual sebesar 10-25%, efisiensi kerja petugas sebesar 40-60%, inklusivitas bagi 7 juta peserta lansia, penurunan traffic call center sebesar 30-50%, dan yang terakhir penghematan biaya operasional BPJS. Baik, selanjutnya yaitu alur proses sistem utama dari agentic AI tersebut. Jadi yang pertama itu alurnya, user akan menginputkan sesuatu kepada Sani, contohnya daftarkan saya ke Vaskes, kemudian Sani akan menganalisis data dan membuat respon. Dan yang ketiga, user akan menginputkan kata ya yang menandakan bahwa user ingin dipandu oleh Sani. Kemudian yang keempat, Sani akan memberikan respon lagi untuk memberi template inputan agar bisa autofill atau diisi otomatis. Yang kelima, user membuat template inputan ke Sani agar langsung diisi otomatis. Dan yang keenam, Sani otomatis akan mengarahkan user ke page yang ingin dituju. Nah, selanjutnya adalah demo chatbot dari Sani. Jadi, misalkan di sini kita coba lagi sebentar. Nah, kita coba langsung ke ini. Nah, jadi eh, kita pencet pop-up chatbot dari Sani, lalu coba kita ketik halo. Dan di sini Sani akan menjawab, halo, bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Kita langsung saja ke agentic AI-nya. Sani, saya kesulitan mendaftar fasilitas tingkat lanjut. Tolong daftarkan saya. Tolong daftarkan saya. Sip. Lalu Sani akan merespon kedua. Jadi ada chat pertama sebagai panduan dan chat kedua dia akan menawarkan agentic AI. Nah, yang pertama adalah langsung di sini dia akan memberikan panduan dan nanti di sini kita akan dikasih rekomendasi untuk agentic AI-nya. Nah, di sini kita akan kasih rekomendasi bahwa kita ingin mendaftar ke fasilitas tingkat lanjut. Nah, di sini dia ingin menawarkan bantu isi secara otomatis dan di sini nggak usah dan nanti dia akan menuju ke update yang pengen kita lakukan. Nah, di sini ada fase verifikasi tingkat lanjut yang dimaksud. Dan nanti kita tinggal daftar aja. Dan nggak cuma itu, Sani juga bisa sebagai dari eh, rekomendasi dan tips kesehatan. Nah, Sani, saya flu. Apakah ada tips untuk flu?
Nah, di sini Sania masih berpikir dan nah di sini Sani merespon ya. Jadi kalau misalkan itu Sani memberikan beberapa tips khusus tuh. Ya pertama ada minum banyak air dan juga jaga diri dan beberapa saran-saran lain dari Sani. Nah selanjutnya kita langsung saja untuk ke fitur dari Sani selanjutnya. Untuk fitur-fitur dari Sani sendiri, yang pertama yaitu Hello Sani, yang seperti tadi mengucapkan halo, maka Sani akan menjawab, dan jika juga bisa bertanya apa itu Sani, maka Sani juga akan menjelaskan apa itu Sani. Oke, mungkin selanjutnya fitur kedua yaitu tips sehat Sani, yaitu fitur untuk bertanya terkait tips kesehatan. Jika sedang mengalami flu, maka Sani akan menjawab beberapa tips-tips gimana cara mengatasi flu. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada Info Sani. Nah, Info Sani itu untuk mengetahui informasi terkait Mobile JKN dan BPJS. Misal salah satu fitur di Mobile JKN seperti apa itu fitur ambil antrian, maka Sani akan menjelaskan fitur dari ambil ambil antrian itu sendiri. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir yaitu ada Sani Agentic, yaitu melakukan perintah di Mobile JKN. Misal saya ingin mendaftar ke Vaskes tingkat lanjut, maka Sani akan menjawab kalau dia sudah tahu memahami jika ingin mendaftar ke tingkat lanjut dan akan merespon dengan iya atau tidak. Jika ya, maka akan diberikan template oleh Sani dan kita akan mengisi nama. Jika tidak, maka akan langsung diarahkan ke page yang diminta oleh pengguna. Seperti itu. Nah, ini adalah asistor dari Sani. Jadi, dari komponen utamanya, Sani menggunakan model LLM atau Large Language Model, itu ada Qwen, itu merupakan model dari Alibaba yang sangat ringan dan berukuran 5 GB saja. Dan setelah itu, Sani juga didukung oleh NLU dengan intent dan juga slot extraction, serta agentic decision engine yang kita training terus-terusan menggunakan JSON. Nah, jadi harapannya dari komponen utama ini, nanti Sani pakai base dari Qwen Alibaba, dan nanti Sani dapat memberikan NLU dan langsung ke agentic dari si Sani itu sendiri. Nah, dari integrasi front end itu dari Sani sendiri, dari chat model UI, nanti langsung routing otomatis ke patch fitur, dan nanti sebelum routing otomatis ke patch fitur itu nanti Sani ada form assistant, di mana form assistant di sini nanti si Sani itu bakal apa ya, bakal memberikan sebuah rekomendasi template atau pengen diisi autofill secara otomatis. Jika ya nanti bakal kita diarahkan ke template tersebut dan nanti autofill bakal terisi dari chat kita jadi. Misalkan kalau misalnya kita daftar ke fasilitas kesehatan lanjut, kita memilih tanggalnya itu hari ini, maka nanti Sani akan otomatis fill hari ini. Seperti itu. Nah, nanti dari pipeline alur datanya, jadi dari pipeline alur data itu dari input, nanti ke LM reply, dan nanti reply to user akan meneruskan ke user, dan nanti user akan konfirmasi, dan disitulah nanti ada agentic modenya. Nah, Baik, selanjutnya mengenai sinergi dan kesinambungan dari SANI. Yang pertama, SANI itu berkesinambungan dengan RPJMN tahun 2025 sampai 2029, di mana SANI itu berkaitan dengan transformasi layanan publik digital, kesehatan primer yang lebih efisien, dan inklusi digital. Kemudian, SANI juga berkesinambungan dengan transformasi digital Kemenkes berupa interoperabilitas data dan pemanfaatan AI dalam layanan kesehatan. Yang terakhir, SANI juga sangat berkesinambungan dengan program BPJS Kesehatan untuk mengurangi antrean, digital first service, serta layanan inklusif untuk lansia dan kelompok rentan. Nah, berikut adalah roadmap Sunny. Jadi roadmap Sunny itu yang LLM dan juga agentic AI sudah kita buat. Lalu selanjutnya adalah voice LLM. Jadi nanti si Sunny akan berkomunikasi dan interaktif via dari suara. Dan terakhir adalah support bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Papua, ataupun bahasa Maluku. Dan meningkatkan inklusivitas kepada seluruh pengguna dan masyarakat Indonesia. Nah, Oke, baik. Kesimpulannya, yaitu Sani memecahkan akar masalah Mobile JKN melalui chatbot yang mengerti bahasa manusia, agentic AI yang menjalankan tugas secara otomatis, pengalaman digital yang sederhana dan inklusif, dan dampak pada antrian, efisiensi, dan kenyamanan pengguna. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.